Maka ulama itu membagi orang menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang beriman, matinya itu beriman. Akhirnya dia masuk surganya Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang kedua, qaumun khalaqahum la li khidmatih wa la li jannatih. Orang-orang yang dijadikan Allah tidak taat kepada Allah, tidak beriman pada Allah, dan tidak untuk mendapatkan surga. Yang ketiga, qaumun khalaqahum la li khidmatih bal li jannatih. Ada suatu kelompok orang yang diciptakan oleh Allah tidak beribadah kepadanya, namun dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang terakhir, qaumun khalaqahum li khidmatih wala li jannatih. Kelompok orang yang dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya sepanjang hidupnya, namun tidak untuk mendapatkan surganya. Karena di akhir hayatnya dia tidak membawa iman. Contohnya seperti apa? Barfeso. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalnya neraka, melakukan perbuatan maksiat, wis pokoknya wis ora karu-karuan sing dilakoni sampai meh mati, hatta mayakun bain wa bainaha ila dhiraun. Jarak dia dengan neraka tinggal 1 dhira. 1 dhira itu setengah meteran ya. Mungkin cedek lah gambarannya ngoten. Meh mati. Fasbuq alil kitab. Ternyata ketetapan Allah dia menjadi penghuni ahli surga. Sebelum wafat dibukakan hatinya oleh Allah untuk bertobat kepadanya. Sebelum mati mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sebelumnya dia tidak beriman. Sebelum mati dia bersyahadat pada Allah. Bersyahadat langsung mati. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Akhirnya dia melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan orang yang masuk ke dalam surga atau yang menjadi penghuni surga. Fayadkhuluha, maka orang tersebut akhirnya masuk surga. Perjalanan hidup tidak ada yang tahu ya. Apa yang terjadi saat ini tidak menjadi kepastian apa yang akan terjadi nanti. Tergantung akhir hayatnya seperti apa. Maka ulama itu membagi orang menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang beriman, matinya itu beriman. Akhirnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qaumun khalaqahum li khidmatih wa khalaqahum li jannatih. Yaitu orang-orang yang dijadikan Allah menjadi orang yang taat. Jadi kita khidmah kepada Allah, taat itu karena kemampuan yang diberikan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qaumun khalaqahum li khidmatih wa khalaqahum li jannatih. Yaitu orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk selalu taat padanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Ini yang pertama. Yang kedua, qaumun khalaqahum la li khidmatih wa la li jannatih. Orang-orang yang dijadikan Allah tidak taat kepada Allah, tidak beriman pada Allah, dan tidak untuk mendapatkan surganya. Orang tidak beriman dan matinya tetap dalam keadaan tidak beriman sampai akhirnya nanti di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Ancamannya masuk neraka selamanya. Nalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang ketiga, qaumun khalaqahum la li khidmatih bal li jannatih. Ada suatu kelompok orang yang diciptakan oleh Allah tidak beribadah kepadanya, namun dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ulama memberi contoh Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun, yang setelah mengetahui mukjizatnya Nabi Musa, mereka beriman pada Allah. Bisa jadi setelah beriman dihukum oleh Fir'aun sehingga mati. Belum sempat beribadah sama sekali.
Yaitu ada kelompok orang yang dijadikan Allah tidak beribadah kepadanya, namun ditempatkan Allah ke dalam surganya, masuk dalam surga. Walaupun mungkin surga yang paling bawah, bisa jadi tidak banyak amal soleh kan yang dilakukan, mengurus akhir hayat. Yang terakhir, qaumun khalaqahum li khidmatih wala li jannatih. Kelompok orang yang dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya sepanjang hidupnya, namun tidak untuk mendapatkan surganya. Karena di akhir hayatnya dia tidak membawa iman. Contohnya seperti apa? Barseso. Ya. Barseso, seorang ulama besar, ya, dengan murid yang cukup banyak, wali-wali kabeh muridnya, bisa terbang, bisa berjalan di atas air karena punya karomah. Barseso akhir hayatnya su'ul khatimah, mengikuti kemauannya setan untuk tidak menyatakan Allah sebagai Tuhan, mengakui ada Tuhan selain Allah, karena setan menjanjikan akan berikan pertolongan, ternyata tidak bisa berikan pertolongan. Tidak tahu nih kita bagian yang mana. Harapannya kita menjadi li khidmatih wali jannatih, menjadi orang-orang yang taat pada Allah dan mendapatkan surganya Allah. Ya. Maka seringkali kita sampaikan, salah satu usaha ikhtiar kita adalah doa yang kita panjatkan dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, agar tetap berada di agama Islam, tetap berada dalam keimanan kepada Allah. Kalau orangnya sholat, maka baca Fatihahnya sebanyak 17 kali. Sholat 5 waktu. Berarti membaca ihdinas siratal mustaqimnya sehari semalam 17 kali. Nyuwun yang pangeran gen tetapkan iman. Lek ndak salat. Yeah. Akhirnya kan ndak maca Fatihah. Macane Fatihah wayah tahlilan paling lek tundang tahlilan teko. Selebihnya ndak pernah nggih. Sehingga cara nyendek nang pangeran niku kurang ngoten lho. Doa itu kan bagian daripada usaha kita agar kita itu selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawainahu fi sahihaihima. Aku riwayatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih ya. Bagaimana tentang amal perbuatan seorang yang menentukan adalah akhirnya bagaimana. Al-a'mal as-salihah bi khawatimiha. Amal salih itu tergantung akhirnya seperti apa. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung pada akhir, ya. Pada akhirnya apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Yang perlu kita antisipasi agar tidak su'ul khatimah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, termasuk meninggalkan sholat, berbuat dolim pada sesama, durhaka kepada orang tua, melakukan hal-hal yang dilarang lah. Jangan sampai kita lakukan yang semacam itu, biar nantinya kita akhir hayatnya dalam keadaan husnul